Media Insight Higher Ed di tahun 2020 menyebutkan bahwa tekanan pada siswa internasional itu lebih besar dibandingkan dengan siswa yang sekolah dari negara asal. Dan itu juga terjadi di beberapa negara yang ada di Amerika dan tentu mungkin di negara-negara lainnya. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Analisa Channel dan kali ini aku pengen nge-review hasil belajar online barengan sama KBRI Ankara di Istanbul. Dan kali ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih teman-teman yang mungkin siapa coba yang hari ini menjadi anak rantau, baik rantau di luar kota maupun mungkin luar negeri. Tentu COVID-19 atau krisis pandemik ini bukan hal yang mudah buat kita. Bahkan aku aja yang anak Jogja asli, tinggal di Jogja, itu juga mengalami suatu kecemasan. Apalagi teman-teman yang harus merantau jauh dari keluarga karena sekolah ataupun kerja. Tapi karena situasi yang diberikan atau mungkin terjadi himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau mungkin gak bisa pulang ke daerah asal karena alasan keselamatan dan kesehatan semua orang, maka ini menjadi satu krisis baru atau kondisi stres yang berbeda. Nah, by the way teman-teman, buat kamu di sini yang mungkin ngerasa sendirian, ngerasa kesepian di kos maupun di tempat tinggal karena harus sekolah dan kerja di luar kota maupun luar negeri, tenang, kamu gak sendiri karena tadi aku habis ngobrol sama hampir 200 peserta yang ada di Zoom, sama kok mereka juga ngerasain hal yang serupa. Dan ternyata menurut riset yang aku dapetin di insighthighereducation.com, di mana sebenarnya teman-teman yang merantau ini tidak hanya frustasi atau sedih tentang kondisi ini, khawatir dengan kesehatan pribadi, keselamatan pribadi, tapi juga khawatir dengan kesehatan dan keselamatan kondisi keluarga yang ada di daerah asal. Pasti juga terpikir juga oleh teman-teman kalau kekhawatiran keluarga itu juga menjadi pikiran baru. Aduh, jadi double dong ya stresnya, bahkan triple nih. Tapi teman-teman, tidak hanya itu. Untuk para perantau, mereka juga harus mengalami stresor seperti culture shock, merasa sepi sendirian, kemudian ada perasaan tidak pasti setiap harinya, apalagi di tengah pandemik ini, dan bahkan ada rasa kecewa yang muncul akibat situasi ini tuh tidak seperti yang dia harapkan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya ya, bahwa stres itu adalah hal yang sangat wajar melibatkan seluruh sistem tubuh kita, mulai dari pikiran, perasaan, dan bahkan perilaku kita atau kekebalan tubuh kita. Jadi percaya atau nggak percaya, orang yang stres itu justru membuat imunitasnya menurun. Nah, kemudian teman-teman, kemarin kita sepakat bagaimana kita mengubah stres itu menjadi yang bermanfaat. Apa yang membuat teman-teman yang tinggal di negara orang itu bisa paham dengan situasi yang mungkin epidemi ini tidak mudah dan nggak tahu sampai kapan. Apakah kecemasan ini akan berakhir dengan sendirinya? Nah, tadi kebetulan beruntung banget nih teman-teman. Ketika aku menjadi narasumber yang satu adalah seorang dosen senior aku di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, beliau alma mater UI. Nah, Bu Dian Oriza atau disebut dengan Bu Dior, waduh jadi kayak brand mahal ya. Bu Dior ini menjelaskan tentang bagaimana teknik yang bisa kita pelajari. Seru banget teman-teman, aku jadi belajar nih. Banyak banget tekniknya. Kalau kita sebelumnya udah ngebahas tentang satu teknik bagaimana mengubah 3 lingkaran, ternyata di sini aku bisa belajar dari materi yang disampaikan oleh Bu Dior. Yang pertama adalah thanking the mind. Jadi penting banget untuk kita mengontrol pikiran kita. Kenali perasaan yang muncul, kalau perlu kita kasih peran. Ini peran yang muncul apa? Oh, analisa si penakut dia lagi muncul nih. Kemudian kenali, dekati, dan ucapkan terima kasih. Makasih ya analisa yang penakut sudah muncul. Berkat analisa penakut ini, maka analisa menjadi belajar sesuatu bagaimana supaya dia nggak takut dan terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, filosofi PUP. Aduh, mohon maaf ya, gitu ya. Filosofi ini seperti kita buang air nih. Kerasa banget kalau kita lagi melakukan aktivitas tersebut, maka seperti filosofi itu kita membuat masalah ini seperti mengalir aja. Mungkin rasanya nggak enak, rasanya nggak nyaman, tapi dibiarin aja. Percaya atau nggak percaya nantinya itu akan hilang dengan sendirinya kok. Nah, yang ketiga ini penting banget nih untuk kita melakukan yang namanya compassion hand. Aku juga sering nih melakukan momen ini seperti wujud apresiasi kita kepada diri sendiri. Mungkin taruh tangan kamu di dada, berbaik hati, peluk diri kamu dan ucapkan terima kasih ya. Kamu sudah kuat di kondisi sulit ini. Terima kasih ya, kamu bertahan di tengah krisis ini. Gak apa-apa, ini buat sementara. Nanti kamu akan lebih kuat lagi. Nah, itu tadi teman-teman.
Dan yang pasti aku percaya banget bahwa setiap diri kita tuh punya tujuan. Tujuan yang akan mengarahkan sampai kapan kita bisa bertahan. Kadang kita akan menengok ke belakang atau mungkin jauh melihat ke depan. Tapi itu membuat kita lelah. Teman-teman yang merantau, aku percaya kalau kita ingat apa yang jadi tujuan kita akan mampu untuk bertahan dalam situasi sulit ini. Lakukan beberapa teknik yang mungkin tadi sudah aku sampaikan dari materi Budior tadi, dan mungkin dari episode-episodeku sebelumnya bisa diputar lagi. Ada bagaimana kita memecah lingkaran depresi, bagaimana kita berdamai sama situasi sulit, berdamai sama diri sendiri, dan dalam situasi sulit ini akan memperkuat kita kok. Justru orang-orang yang pernah jatuh, pernah lemah, dia akan berpikir bagaimana resiliensi dia bertahan. Sebelumnya aku bahas tentang inner power dalam public speaking. Itu bisa dipakai loh ketika dalam kondisi sulit ini kita jadi melihat ke diri kita. Bagaimana fisik kita dikuatkan untuk pandemik ini. Apakah kita cukup bisa menjaga kesehatan dan personal hygiene kita? Bagaimana mental kita menghadapi krisis ini? Apakah kita bisa bangkit kalau kita merasa pengen menyerah? Pasti pikirannya pengen ninggalin kampus. Tapi kuliah jalan, kita nggak mungkin pulang karena mungkin ada beberapa negara dan daerah yang harus lockdown. Kalau aku pulang, aku harus dirumahkan oleh perusahaanku dan lain sebagainya sehingga aku tidak punya penghasilan. Jadi teman-teman, percaya atau tidak, ini bukan hal yang dialami oleh teman-teman sendiri. Semua perantau punya satu kondisi yang sama. Dan aku percaya justru pengalaman yang akan membuat kamu kuat hari ini akan menjadikan kamu besar suatu hari nanti. Resiliensi kita sedang diuji. Bagaimana emotional power, bagaimana spiritual power terkoneksi. Dan dalam kondisi ini kita semua lagi diminta oleh Tuhan, oleh Allah untuk belajar kekuatan sebuah doa meskipun jarak membentang. Dan mungkin doa itu tidak hanya tersampaikan oleh teman-teman perantauan, tapi bisa jadi oleh orang tua kita, keluarga kita yang jauh di sana, yang khawatir atas kondisi kita yang jauh dari keluarga. Semangat terus teman-teman, dan jangan lupa sempatkan untuk hubungi keluarga kamu sehari lebih dari seperti biasanya. Dengan teknologi kita bisa terhubung terus sama mereka. Jangan lupa berikan perhatian-perhatian kecil, dan jangan lupa ucapkan nama mereka dalam setiap doa dan minta namamu disebutkan dalam doa mereka. Insya Allah pandemik ini segera berlalu dan kita semua semakin kuat. Semangat buat para perantau, dan jangan lupa selamatkan diri Anda sebelum selamatkan orang lain. Selamat sampai tujuan, apapun tujuan kamu. Terima kasih udah nonton Analisa Channel. Thank you buat supportnya yang selalu menebarkan positifnya konten ini di Instagram, di APDC, Instagram APDC juga, bahkan di komen-komen ini, bahkan juga nyebarin konten-konten ini sebanyak-banyaknya. Karena aku selalu ngerasa inilah salah satu alasan kenapa Analisa dan juga tim untuk terus memberikan konten yang positif untuk kalian. Spread the positivity, not the anxiety. Terima kasih, Assalamualaikum.